Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai materi relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita menginjak ke materi relasi dan fungsi, ada 3 istilah penting nih yang harus kita ketahui. Ada apa aja itu? Yang pertama, ada domain, daerah asal. Yang kedua, kodomain, daerah lawan. Yang ketiga, ring, hasil dari suatu relasi atau fungsi. Untuk lebih pahamnya lagi, kami akan kasih contoh. Ini ada himpunan A dengan himpunan B, dan sudah dipasangkan ya. Nah, dari contoh di sini, kita dapat mengetahui mana yang domain, mana yang kodomain, dan mana yang ring. Domain, daerah asal, itu dari himpunan A, yang di sebelah kiri. Nah, himpunan A itu beranggotakan apa aja? Ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, yang kodomain, daerah lawan. Daerah lawan itu di sebelah kanan. Lawannya himpunan A, yaitu himpunan B. Nah, himpunan B itu beranggotakan apa aja? Ada 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, ring. Ring itu hasil dari suatu relasi atau fungsi. Nah, ring itu ditujukan dengan panah. Yang ditujukan dengan panah ini disebut ring. Yang ditujukan panah, bilangan apa aja? Ada 2, 3, dan 4. Sudah paham kan? Lanjut ke materi intinya. Materi intinya relasi. Di sini kami akan membahas relasi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita membahas apa itu relasi, bagaimana cara menyatakan relasi, contoh relasi, dan yang terakhir, latihan soal relasi. Yang pertama, apa itu relasi? Apa sih itu relasi? Relasi itu hubungan. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, aku akan kasih contoh nih. Contohnya, ada himpunan A yang beranggotakan Al, El, Dul. Ini nama orang ya. Dan himpunan B beranggotakan es teh, kopi, es cendol. Ini minuman ya. Nah, dari contoh tersebut, relasi yang memungkinkan untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B bisa jadi menyukai, membeli, menjual, memesan, meracik, dan lain sebagainya. Itu relasinya. Belum paham? Nih, aku kasih contoh simpelnya. Dari contoh itu, nih, Al relasinya menyukai kopi. Relasinya menyukai ini bisa diganti membeli, menjual, memesan, meracik, dan lain sebagainya. Sudah paham kan? Good. Lanjut. Jadi kesimpulannya, relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Lanjut, cara menyatakan relasi. Bagaimana ya? Cara menyatakan relasi. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama, dengan diagram panah, seperti berikut. Ada himpunan A dengan himpunan B dengan relasi 1 kali dari. 1, bilangan 1 itu 1 kali dari 1. 2 itu 1 kali dari 2. 3 itu 1 kali dari 3. Dan 4, 1 kali dari 4. Nah, yang kedua, relasi bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Dari diagram panah ini bisa diubah menjadi diagram kartesius. Nah, seperti ini. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dengan 4. Nah, yang terakhir, relasi bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Dari diagram panah, diagram kartesius bisa diubah menjadi himpunan pasangan berurutan. Menjadi seperti ini. Cara penulisannya seperti ini ya, kurung kurawal,
terus buka tutup kurung 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Lanjut ya. Lanjut ke contoh relasi. Contoh soal relasi, diketahui dua buah himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan himpunan B yang beranggotakan 1 sampai dengan 9, relasi A ke B adalah akar dari. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk A, diagram panah, B, koordinat kartesius, dan yang C, himpunan pasangan berurutan. Kita menjawab diagram panah terlebih dahulu. Diagram panahnya seperti ini. Dengan himpunan A dan himpunan B, dengan relasi akar dari, kita bisa menjawab bilangan 1 itu akar dari bilangan apa? 1 itu akar dari bilangan 1, jadi seperti ini. 2 itu akar dari bilangan apa? 2 itu akar dari bilangan 4. Dan 3 itu akar dari bilangan 9. Dari diagram panah bisa kita jadikan menjadi koordinat kartesius. Seperti ini. 1 dengan 1, 4, 3 dengan 9. Lanjut yang himpunan pasangan berurutan. Dari diagram panah dan koordinat kartesius, kita bisa merubah menjadi himpunan pasangan berurutan. Seperti ini. 1, 1, 2, 4, 3, 9. Nah, lanjut ya. Latihan soal relasi. Latihan soalnya, diketahui diagram kartesiusnya. Seperti ini, tentukan. Yang pertama, relasi yang dibentuk, 2, diagram panah, dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Penyelesaiannya, kita menjawab soal nomor 2 terlebih dahulu, diagram panahnya, karena untuk memudahkan kita mencari relasi yang dibentuk. Kita menjawab soal nomor 2 terlebih dahulu. Dari diagram kartesius, bisa langsung diubah menjadi diagram panah menjadi seperti ini. Himpunan A, himpunan B. 2, di diagram kartesius, 2 itu menunjukkan 3, 4, dan 5. Seperti ini panahnya. Dan bilangan 3 ini menunjukkan 4 dan 5. Jadi seperti ini. Dan 4 menunjukkan bilangan 5. Jadi diagram panahnya seperti ini. Lanjut ke himpunan pasangan berurutan nomor 3. Dari diagram panah bisa diubah menjadi himpunan pasangan berurutan seperti ini. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, dan 4 dengan 5. Setelah kita menyelesaikan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan, kita dapat menjawab soal nomor 1 nih. Untuk memudahkannya, kita isi dulu titik-titik dari untuk memudahkan mencarinya. Dari diagram panah, 2 itu hubungan apa dengan 3? Dengan 4, dengan 5. Bisa jadi titik-titik ini diisi faktor dari, akar dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita cek dulu. 2 akar dari 3 tidak mungkin. 2 faktor dari 3 juga tidak mungkin karena faktor 2 itu 1 dengan 2. 2 dengan 3 hubungannya apa ya? 2 kurang dari 3. Benar. 2 kurang dari 4 juga benar. 2 kurang dari 5 juga benar. Nah, jangan berhenti sampai di sini. Kita harus melanjutkan sampai akhir. 3 kurang dari 4 juga benar. 3 kurang dari 5 juga benar. 4 kurang dari 5 juga benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa relasi yang dibentuk yaitu kurang dari. Sudah paham kan? Lanjut ke materi fungsi. Baik, kita lanjut untuk materi fungsi. Pembahasan kita bisa dilihat di video, ada 4. Nah, kita lanjut ke definisi untuk yang pertama. Definisi fungsi.
Misal F adalah relasi dari A ke B. F disebut fungsi jika untuk setiap anggota A direlasikan dengan tepat satu anggota B. Baik, sekarang kita lanjut untuk contoh fungsi. Misal A sama dengan 1,2,3 dan B sama dengan U, V, W. Contoh yang pertama, F sama dengan 1,U, 2,V, 3,W adalah sebuah fungsi. Contoh yang kedua, F sama dengan 1,U, 2,U, 3,W adalah sebuah fungsi. Ada tiga macam fungsi. Fungsi F disebut satu-satu atau injektif jika tidak ada elemen himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama atau untuk setiap A, B adalah elemen A. Jika A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Yang kedua, fungsi dikatakan onto atau surjektif jika setiap anggota himpunan B adalah bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Yang ketiga, fungsi F dikatakan berkorespondensi satu-satu atau bijektif jika F adalah fungsi satu-satu dan padan. Untuk komposisi fungsi, misal G adalah fungsi dari himpunan A ke B dan F adalah fungsi dari B ke C. Komposisi F dan G dinyatakan sebagai F dan G atau F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G A sama dengan F G A. Kita lanjut latihan soalnya. Jika diberikan Gx sama dengan 3x plus 4 dan Fx sama dengan 2x min 3, tentukan G bundaran F. Penyelesaiannya, G bundaran F sama dengan Gfx sama dengan 3 2x min 3. Kita ganti x pada Gx menjadi Fx, menghasilkan 6x min 9 plus 4, sehingga sama dengan 6x min 5. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.